tewas akibat longsor di Kepatihan Kota Bogor, Jawa Barat. Usai jalani perawatan 10 hari di RSSA Kota Malang, satu korban Kanjuruhan akhirnya meninggal dunia. Peringatan 20 tahun Bom Bali hari ini digelar di Nusa Dua dan Kuta Bali. Halo, selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali, saya Wilson Purba. Dan saya Anggi Pasaribu. Pemirsa kembali hadir memperbarui informasi Anda dalam iNews siang hari ini. Dan selain 3 informasi tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan beragam informasi menarik lain selama 2 jam ke depan. Dan kita awali informasi dari Magelang, Jawa Tengah pemirsa, di mana 3 rumah warga hancur diterjang banjir bandang. Belasan hewan ternak hilang tertimbun longsoran akibat terbawa banjir bandang yang terjadi pada Selasa siang. Banjir bandang yang menerjang Bukit Menoreh, Kecamatan Borobudur, Magelang, Jawa Tengah mengakibatkan rumah warga hancur. Di Dusun Kenalan 2, Desa Kenalan, 3 rumah warga rusak berat akibat diterjang material tanah, kayu, dan batu yang terbawa arus banjir bandang. Belasan ekor hewan ternak milik warga hilang diduga tertimbun tanah. Warga mengaku peristiwa terjadi saat hujan deras mengguyur pada pukul 2 Selasa siang. Air bercampur lumpur membawa sejumlah material tiba-tiba datang ke permukiman warga. Hujan dulu, Terus? ya, terus baru angin kencang, terus banjir, lumpur sama pohon. Tadi sama waktu batu. di mana? Saya posisi duduk di situ, makan kimpul godok. Ini penyebabnya adalah adanya aliran air yang cukup deras dengan diawali adanya longsoran kecil beberapa saat yang lalu, kemudian air terakumulasi ketika tidak kuat turun membawa banjir bandang. Ada 3 rumah yang terdampak dan alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Selasa sore, evakuasi dilakukan petugas dengan memotong sejumlah pokok kayu pohon yang membentang. Evakuasi material longsoran dihentikan pada Selasa malam tadi dan dilanjutkan hari ini dengan mengerahkan alat berat. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah jembatan permanen di Bawah Timur, Kecamatan Bayah, Lebak, Banten, Selasa sore tadi terputus akibat banjir bandang yang kembali terjadi. Banjir juga merendam ratusan rumah warga dan ratusan hektar sawah. Dan saat ini warga membutuhkan bantuan karena nyaris terisolir. Intensitas hujan yang turun di beberapa wilayah di Lebak, Banten mengakibatkan sejumlah wilayah di Kecamatan Bayah terendam banjir. Tidak hanya merendam rumah warga, banjir merendam area pertanian di Desa Mancak dan Kecamatan Bayah Timur. Ketinggian air mencapai 1 meter lebih di sejumlah titik. Luapan Sungai Madu mengakibatkan jembatan penghubung terputus akibat tergerus aliran air. Sungai Cimadur saat ini kembali meluap dan di ujung sana yang tadinya ada jembatan sekarang sudah hilang. Barusan tadi jembatan itu, yang jembatan terbuat dari rangka baja yang menjadi akses utama antara Desa Bayah Timur ke Desa Cimancak, saat ini sudah hilang dan terbawa arus sungai. Akibat robohnya jembatan membuat 2 warga desa di Kecamatan Bayah terisolir. Warga khawatir jika hujan terus turun, debit air kembali meninggi. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, 1 orang tewas, 2 lainnya terluka akibat longsor menimpa di kawasan pemancingan di Kepatihan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat, pemirsa. Evakuasi dilakukan untuk mencari korban yang diduga masih tertimbun. Evakuasi korban selamat yang tertimbun reruntuhan ini dilakukan petugas BPBD di lokasi longsoran di pemancingan umum di Gang Kepatihan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat. 1 orang tewas tertimbun sementara 2 lainnya alami luka berat dan telah dievakuasi. Longsor terjadi saat hujan deras mengguyur wilayah Bogor Tengah pada Selasa siang. 1 korban tewas teridentifikasi merupakan anggota polisi dari sektor Bogor Tengah.
Beberapa korban lainnya alami patah tulang. Kalau yang tertimbun tadi yang kita evakuasi berarti tiga ya, yang luka berat 2 sama 1 meninggal dunia. Yang lain luka-luka ringan tadi termasuk Pak Hendra Ciawi sama satu lagi siapa, tapi posisi mereka kita datang mereka posisinya udah keluar semua. Longsor yang terjadi pada Selasa siang mengakibatkan beberapa bangunan rumah warga hancur. Proses penyisiran lokasi longsoran kembali dilakukan petugas hari ini untuk mencari kemungkinan adanya korban yang diduga masih tertimbun. Dari Bogor, Jawa Barat, Furqon Munawar, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, di Endrekang, Sulawesi Selatan, tebing setinggi 50 meter longsor menutup akses jalan. Dan longsor ini juga membuat jaringan listrik terganggu. Tebing setinggi 50 meter yang terletak di Desa Pasang, Kecamatan Endrekang, Sulawesi Selatan longsor dan menutup jalan penghubung antara Desa Pasang dengan Kelurahan Rewaja. Material longsoran terdiri dari tanah kayu dan batu menutup seluruh badan jalan. Area yang tertutup material longsor sepanjang 20 meter membuat jalan tidak dapat dilintasi. Evakuasi longsoran melibatkan warga dibantu petugas gabungan terdiri dari BPBD dan anggota TNI Polri. Kami telah lakukan pembersihan kegiatan yang ada di Desa Pasang, membuka akses jalan yang longsor sehingga dapat dilewati oleh masyarakat di sekitar lokasi kejadian bencana. Untuk menormalkan kembali aliran listrik yang terganggu, petugas kembali mendirikan tiang yang roboh akibat terkena longsor. BPBD Endrekang terus melakukan koordinasi untuk membuka jalur utama yang tertutup longsor. Dari Endrekang, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Pemirsa, hari ini banjir merendam permukiman warga di Kebon Pala, Kampung Melayu, Jakarta Timur. Ketinggian air mencapai 175 cm akibat meluapnya Kali Ciliwung. Banjir yang merendam rumah warga di Kebon Pala, Kampung Melayu, Jakarta Timur mulai terjadi sejak dini hari tadi, pemirsa. Air mulai surut. Air mulai masuk pukul 2 dini hari akibat meluapnya Kali Ciliwung kiriman dari Bogor. Lokasi terdampak banjir berada di 4 RW di Kelurahan Kampung Melayu. Meski ketinggian air mencapai 175 cm, namun sebagian warga tetap bertahan. Untuk mengetahui banjir yang menimpa permukiman warga Kebon Pala, Jakarta Timur, saat ini kita sudah bergabung dengan rekan Yola Dewianti di sana. Selamat siang Yola, ini berapa saat ini ketinggian banjir dan adakah warga yang mengungsi dari sana? Ya, selamat siang Wilson dan juga pemirsa. Memang hujan deras yang melanda kawasan Bogor, Jawa Barat sejak sore kemarin hingga malam hari ini berdampak pada sejumlah titik di DKI Jakarta turut terendam banjir. Salah satunya di tempat kami mengabarkan pada siang hari ini, yakni di pemukiman Kebon Pala 2, Jatinegara, Jakarta Timur, yang mana bisa Anda lihat, Anggi, Wilson dan juga pemirsa, tepat di belakang saya, bahwa air memang masih menggenangi pemukiman ini. Bahkan di belakang saya ini air masih mencapai ketinggian 60 hingga 70 cm. Dan memang menurut pengakuan dari warga setempat bahwa banjir sudah mulai memasuki pemukiman mereka ini sejak pukul 2 dini hari sampai hingga saat ini kami mengabarkan tepatnya di pukul 10:45. Dan memang menurut Ketua RT yang memang sebelumnya sudah sempat kami wawancarai bahwa ini merupakan banjir kiriman dari pintu air Katulampa. Dan memang ini untuk bentuk antisipasi dilakukan dari pihak RT maupun RW, ini melakukan informasi terlebih dahulu kepada warga setempat jikalau memang ketinggian air di pintu air Katulampa ini sudah mulai tinggi ataupun mencapai siaga 2, siaga 3, maksud kami siaga 3, siaga 2 dan juga siaga 1, sehingga hal demikian bisa dilakukan warga untuk mengantisipasi ataupun memindahkan barang-barang pribadi mereka ke tempat yang lebih tinggi. Dan untuk itu warga setempat ini berharap kepada pemerintah agar nantinya akan ada solusi, dikarenakan memang tempat pemukiman mereka ini menjadi tempat yang paling sering terjadi banjir di kala hujan datang. Wilson dan juga Anggi. Ya, baik, terima kasih Yola yang telah melaporkan langsung. Selamat bertugas kembali dan tetap perhatikan protokol kesehatan. Ya, pemirsa, emak-emak di Magelang, Jawa Tengah berhasil menangkap sepasang suami istri yang mencuri uang milik pedagang. Ya, ini siang segera kembali sesaat lagi, tetap bersama kami.